Sorry ya, saya cuman bercanda. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hatimu kok. Itu adalah sebuah kalimat yang sering kali kita dengar atau kita katakan ketika kita ataupun juga orang itu tidak menyadari perkataannya itu menyinggung dan menyakiti hati sesamanya. Sadar atau tidak sadar, semua perkataan kita itu menimbulkan dampak. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, koe ora iso mlayu saka kesalahan. Ajining diri ono ing lati. Kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Harga diri ada di lidah atau perkataan. Sifat seseorang itu dapat dinilai dari ucapan yang keluar dari mulutnya. Apakah orang itu adalah orang yang berhikmah dan berpengetahuan? Atau apakah orang itu adalah orang yang picik dan bodoh? Seperti apa yang dikatakan Amsal 10 ayat 14, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Mulut atau perkataan kita yang digunakan dengan bijak akan membawa pengetahuan yang baik bagi sesama, sehingga mereka terberkati dengan apa yang kita katakan. Tetapi berbeda ketika kita menggunakan lidah dan mulut kita dengan sembarangan. Kita akan dipandang sebagai orang yang bodoh yang sebenarnya kita tidak tahu bahwa kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Saudara, setelah gerakan stay at home di China itu berakhir, pengadilan di China dibanjiri dengan surat gugatan cerai dari pasangan-pasangan suami istri. Rupanya rumah yang seharusnya menjadi sebuah tempat yang nyaman berubah menjadi sebuah tempat yang menyakitkan bagi pasangan suami istri yang dipaksa untuk selalu tinggal di rumah. Akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai dari pernikahan mereka. Ini adalah sebuah fakta yang menyedihkan. Seringkali percekcokan di dalam rumah tangga itu terjadi karena masing-masing anggota keluarga mereka tidak mampu mengontrol perkataan mereka. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Seorang yang sembarangan berkata-kata pasti akan menimbulkan sakit hati kepada sesamanya. Tetapi firman Tuhan berkata, seorang yang bijak, yaitu orang yang memikirkan dengan baik semua perkataan yang keluar dari mulutnya, ia akan mendatangkan kesembuhan. Artinya melalui perkataan itu orang lain akan diberkati. Melalui perkataan itu jiwa yang lesu akan dibangkitkan. Melalui perkataan itu hati yang luka akan dipulihkan. Melalui perkataan itu jalan yang bengkok akan diluruskan. Melalui perkataan itu nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu dengarkanlah pesan firman Tuhan yang terambil dalam Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh karena itu, biarkan perkataanmu sedikit. Tuhan mengaruniakan 2 telinga dan 1 mulut. Kita diminta untuk menjadi seorang yang berpengertian besar dibandingkan sebagai orang yang mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Karena itu perkatakanlah yang muliakan Tuhan, sebab Tuhan ada di surga, selalu rindu melihat anak-anaknya untuk hidup memuliakannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami merindukan setiap kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan menjadi pribadi yang semakin disempurnakan oleh Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu setiap perkataan kami selalu menutur katakan budi bahasa yang mencerminkan Kristus di dalamnya, sehingga setiap perkataan kami memuliakan Tuhan dan terlebih lagi juga memberkati sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.